I wish Mickey Torelli hadn't been drinking on the job. Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Apa yang kalian lakukan jika menemukan sebuah batu permata merah? Bukan batu permata biasa, melainkan di dalamnya hidup makhluk yang kita sebut sebagai The Jinn. Jika kalian adalah orang yang membangunkan jin tersebut, maka kalian akan diberikan 3 permintaan. Apakah itu yang dinamakan suatu keberuntungan, ataukah justru kesialan? Iya, alur cerita film kali ini bertemakan tentang batu permata, jin, dan permintaan. Tapi, jin dalam film ini berbanding terbalik dari kebanyakan jin yang sering kita lihat. Jin dengan sosok yang lucu, penyayang, dan mengabulkan sesuai dengan permintaan. Jin dalam cerita kali ini sama sekali berbeda. Penasaran? Langsung saja masuk ke alur cerita filmnya berjudul Wishmaster 1997. Film ini dibuka dengan sebuah ungkapan yang berbunyi, Tuhan menghembuskan kehidupan ke alam semesta. Cahaya melahirkan malaikat, tanah melahirkan manusia, dan api melahirkan jin, makhluk yang dikutuk untuk tinggal di kehampaan antar dunia. Jika seseorang membangunkan jin, mereka akan menerima 3 permintaan. Setelah permintaan ketiga, pasukan jin yang tak suci dibebaskan di bumi. Berlatar pada tahun 1127 di Persia, seorang penyihir menemukan fakta bahwa seluruh penghuni istana berubah dengan sangat mengerikan. Kondisi istana tampak sangat kacau. Ternyata, semua yang terjadi akibat dari permintaan kedua seorang kaisar yang ingin melihat keajaiban. Jin mengabulkan keinginan kaisar namun dengan keadaan yang terbalik dari apa yang diharapkan. Jin menggunakan kekuatannya untuk menyiksa orang-orang di istana. Kaisar ketakutan melihat apa yang terjadi. Akan tetapi, akal busuk sang jin mengatakan kepada kaisar untuk menggunakan permintaan ketiganya memperbaiki keadaan. Sebelum kaisar membuat permohonan kembali, seorang tukang sihir istana menjelaskan akibat dari permintaan ketiga dan mengeluarkan batu permata merah yang menarik jin ke dalamnya serta terperangkap. Scene berpindah ke masa depan. Seorang pria bernama Ray sedang memeriksa para pekerjanya di dermaga menurunkan sebuah kotak dari kapal yang berisi patung antik Ahura Mazda, patung dewa pra-Islam. Namun, seorang operator nggak sengaja menumpahkan minuman ke sistem penurunan barang, mengakibatkan kotak tersebut terjatuh hancur dan menimpa asisten Ray hingga tewas di tempat. Seorang pekerja dermaga menemukan batu permata merah dari puing-puing patung antik tersebut saat akan membereskan. Pekerja itu lalu mencurinya dan menjualnya pada seorang pria paruh-baya. Kemudian pria paruh-baya tersebut menggadaikan batu permata merahnya. Owner tempat penggadaian itu yang bernama Nick kagum dengan keindahan batu permata tersebut karena nilainya pasti sangat tinggi. Nick meminta Alex untuk memeriksa seberapa berharganya batu permata ini. Alex merupakan salah satu pegawai Nick di bidang menafsirkan nilai barang-barang antik seperti batu permata. Dari awal melihat batu permata tersebut, Alex mengatakan batu ini sangat luar biasa dan unik. Saat memeriksanya, Alex melihat ada sesuatu di dalam batu permata. Ia mencoba memeriksa lebih detail, namun tanpa dia sadari dia membangunkan sang jin yang tertidur lama. Alex mulai mendengar suara-suara aneh dan sekilas melihat penampakan-penampakan aneh. Karena merasa ada yang salah dengan batu permata tersebut, Alex akan melakukan beberapa tes lagi. Alex meminta bantuan temannya bernama Josh untuk memeriksa lebih jauh menggunakan alat spektral laser inframerah untuk menganalisis apa yang ada di dalam batu permata merah itu.
Saat Josh mulai memeriksa dan menyalakan laser inframerah untuk menganalisis isi di dalam permata, tiba-tiba terjadi peningkatan akut. Sistem error dengan sendiri dan membuat batu permata itu pecah, disertai dengan ledakan di laboratorium yang menyebabkan Josh terluka parah. Akibat ledakan tersebut, jin dalam batu permata merah itu terbebaskan. Sementara di sisi yang berbeda, Alex yang juga berprofesi sebagai pelatih basket mendengar suara aneh lagi dan merasakan sesuatu yang gak baik. Ia mencoba menghubungi Josh namun gak ada jawaban. Di laboratorium yang hancur, Josh terbaring tak berdaya menahan rasa sakit. Josh melihat sesuatu berada bersamanya. Jin itu menampakkan wujudnya dengan sangat mengerikan. Lalu, sang jin mulai merayu Josh dengan mengatakan dia akan membantu Josh menghilangkan penderitaan. Yang mesti Josh lakukan hanyalah meminta. Kemudian Josh pun memintanya. Sang jin memberikan keinginan Josh tapi dengan membunuhnya. Rasa penderitaan serta kesakitan Josh merupakan energi bagi si jin yang mengubah wujudnya menjadi besar, lalu mengambil batu permata tersebut. Sedangkan Alex mendapatkan penglihatan atas penderitaan Josh serta merasakan apa yang dirasakan Josh. Alex segera menuju laboratorium. Alex sangat terkejut serta terpukul mengetahui Josh telah tiada. Detektif Nathan mengatakan kemungkinan Josh mengalami kecelakaan peralatan laboratorium. Lalu, Detektif Nathan bertanya kepada Alex apa yang sedang diteliti oleh Josh. Alex pun menjawab bahwa Josh memeriksa sebuah batu permata yang ia berikan. Di kondisi yang berbeda, jin yang terbebas mulai mencari jiwa-jiwa yang akan dia kumpulkan untuk mengisi batu permata merah. Ia mencoba merayu korbannya. Kali ini adalah pria tua gelandangan yang merasa terhina oleh seorang pemilik toko obat-obatan. Gelandangan itu termakan atas bujuk rayu sang jin dan mulai menyebutkan permintaannya. Seperti biasa, jin mengabulkan keinginan pria gelandangan itu. Pemilik toko obat-obatan akhirnya tewas dengan kondisi yang mengerikan. Pria gelandangan itu terkejut saat mengetahui permintaannya terkabulkan dan kaget melihat wujud asli sang jin. Enjoy it. Was it worth it? And tell those you will what is them quickly. Sementara Alex kembali mendapatkan penglihatan atas setiap tindakan yang dilakukan oleh sang jin kepada korban-korbannya. Alex sangat terpukul dan sedih atas kematian Josh. Alex merasa kematian Josh adalah salahnya. Alex mulai menceritakan tentang batu permata merah kepada adiknya Shannon dan yakin kecelakaan yang menimpa Josh akibat batu permata yang meledak. Tentu Shannon gak percaya. Ia merasa Alex hanya sedikit stres dan butuh istirahat. Shannon yakin jika kematian Josh bukanlah salah Alex. Namun Alex tetap dengan keyakinannya jika ada sesuatu yang buruk yang sedang terjadi. Pada keesokan hari, Alex mulai mencari tahu tentang batu permata tersebut. Ia mengunjungi dermaga untuk mencari seorang pekerja bernama Erikson yang menemukan serta menjual batu permata merah kepada orang lain di awal film. Alex menanyakan tentang batu permata kepadanya. Di manakah Erikson mendapatkan permata itu? Erikson menjawab ia menemukan dari serpihan patung antik Ahura Mazda yang terjatuh akibat kecelakaan dan menewaskan satu pekerja. Patung itu milik seorang pengoleksi barang atau patung-patung antik bersejarah bernama Ray, ungkapnya. Kemudian, Alex menjumpai Ray di kantornya. Ternyata mereka udah saling kenal. Alex mulai mencari informasi dari Ray. Ray lalu membawa Alex untuk melihat sesuatu yang berharga di dalam kantornya, yaitu ruangan tempat koleksi patung-patung antik. Ray menunjukkan satu tempat yang tadinya untuk meletakkan patung Ahura Mazda. Mendengar patung Ahura Mazda, Alex mulai bertanya tentang patung tersebut. Ray mengatakan jika Ahura Mazda adalah dewa yang baik. Legenda mengatakan kalau kekuatannya berlawanan. Di satu sisi dia adalah sumber kejahatan, di sisi yang berbeda dia adalah kebaikan.
Agar Alex mendapatkan informasi yang lebih akurat, Ray memberitahukan Alex untuk menjumpai teman wanitanya yang seorang profesor. Di tempat yang berbeda, Jin menuju sekolah kedokteran. Ia menemukan mayat laki-laki dan menggunakan kulit wajah dari mayat itu sebagai wajahnya, agar ia bisa berbaur dengan manusia dalam wujud normal. Salah satu murid yang memergoki si Jin saat sedang menguliti wajah sang mayat langsung mendadak buta atas permintaannya sendiri yang ketakutan melihat wujud asli sang Jin. Bersamaan dengan itu, Alex kembali mengalami penglihatan yang mengerikan juga wajah manusia sang Jin. Sang Jin kembali mencari korban. Kali ini adalah seorang wanita penjaga toko baju. Ia menggunakan daya tarik dari wajah manusianya untuk memikat wanita tersebut. Jin menyebutkan namanya sebagai Nathaniel Demers atau Nathaniel. Ia mulai merayu si wanita dengan kecantikan yang wanita itu miliki. Kemudian Nathaniel mulai membujuk wanita tersebut untuk meminta apa yang dia inginkan. Lalu wanita itu menyebutkan keinginannya, yaitu memiliki kecantikan selamanya. Dan keinginannya terwujud, cantik abadi menjadi manekuin toko. Tujuan sang Jin adalah menemukan Alex karena Alex yang telah membangunkannya. Jin akan memberikan 3 permintaan, di mana setelah permintaan ketiga terlaksana, maka para bangsa Jin akan dibebaskan ke bumi, dan itu pastinya mengancam para manusia. Alex menemui Profesor Darley, teman wanita Ray. Alex menanyakan sejarah tentang batu permata merah. Profesor Darley mulai bercerita, dahulu ada seorang penyihir istana memenjarakan roh jahat atau jin di dalam batu permata. Jin memiliki 3 unsur, kuat, gaib, dan jahat. Mereka memberikan permintaan, tapi tujuannya adalah merebut dunia manusia untuk dirinya sendiri. Jin adalah ras makhluk yang sama sekali tak manusiawi dan paling ditakuti. Sang Jin atau Nathaniel pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan detektif Nathan yang menangani kasus kecelakaan Josh. Tujuannya untuk mendapatkan informasi seputar tempat tinggal Alex. Sambil berbicara, detektif Nathan selalu menatap ke arah yang berbeda. Kemudian, Jin bertanya apa yang dilihat oleh detektif. Detektif sangat kesal terhadap seorang pria yang merupakan tersangka dari beberapa kejahatan. Pria itu selalu saja lolos dari hukuman karena kurangnya bukti. Tanpa sadar, detektif mengatakan kepada Nathaniel apa keinginannya. Seperti biasa, keinginannya pun dikabulkan. Pria itu tiba-tiba mengamuk sambil menembak orang-orang di dalam kantor polisi. Seketika itu juga, pria tersebut langsung ditangkap oleh beberapa petugas termaksud detektif Nathan. Pria tadi tingkahnya semakin tak terkendali, hingga pada akhirnya ia pun ditembak oleh detektif Nathan. Kesempatan itu digunakan Jin untuk mencari alamat Alex dan menemukan alamat kantornya. Lalu ia segera pergi menghilang. Di kondisi yang berbeda, Alex mengumpulkan buku-buku yang membahas tentang batu permata dan jin. Batu permata atau batu api rahasia diciptakan oleh seorang penyihir Persia yang hebat. Karena batu itu merupakan pintu keluar masuk antar dunia dan bisa dibuka dari 2 sisi menuju dunia manusia. Jin pertama-tama harus mengisi batunya dengan mengumpulkan jiwa manusia. Dengan menemukan manusia yang membangunkannya ke dunia, Jin akan memberikan 3 permintaan. Sang Jin yang menemukan alamat tempat kerja Alex menuju ke kantor Alex. Seorang satpam mengatakan bahwa toko udah tutup, kecuali jika ada janji dengan bos. Sang Jin tampak kesal dan memaksa agar membukakan pintunya. Satpam itu juga tampak kesal diperintah dan meminta agar Sang Jin pergi. Sang Jin mengatakan apa permintaan dari si satpam. Si satpam meminta agar Nathaniel segera pergi. Atas permintaan tersebut, Nathaniel mau gak mau harus pergi. Namun sialnya si satpam tadi justru mengatakan sesuatu yang membawanya ke dalam kematian, yaitu Nathaniel boleh masuk asal bisa melalui dirinya. Permintaan pun dikabulkan. Nathaniel menemui Nick di dalam ruang kerjanya. Nick tentu saja bingung atas kehadiran Sang Jin. Nathaniel langsung mengatakan bahwa dia sedang mencari Alex dan meminta alamat rumah Alex. Namun karena curiga, Nick nggak memberikan alamat Alex. Sang Jin mencari cara untuk mengalihkan perhatian Nick.
ia mulai membujuk Nick dengan mengatakan bahwa barang-barang di tempatnya dapat berlipat ganda harganya asal Nick meminta. Dengan sihirnya, Sang Jin mengubah salah satu barang tersebut menjadi emas yang mengeluarkan berlian. Keajaiban itu disaksikan langsung oleh Nick. Nick pun mulai tergiur. Dengan kelicikannya, Nick melakukan barter meminta sejumlah uang dalam nilai yang besar, yaitu $1 juta. Jika terwujud, maka Nick akan memberitahukan alamat Alex. Sang Jin mengabulkannya. Nick mendapatkan uang asuransi penerbangan dari ibunya sendiri yang tewas akibat kecelakaan pesawat. Balik lagi ke Alex. Alex sedang melatih basket anak-anak. Ia ditemenin oleh Shannon. Alex meminjam HP Shannon untuk menghubungi Profesor Darlie, namun gak ada jawaban. Tanpa mereka sadari, Nathaniel juga berada di sana. Ia meminjam HP Shannon sehabis dipinjam oleh Alex. Sang Jin mendapatkan nomor Profesor. Setelah itu ia mengembalikannya lagi kepada Shannon. Ketika itu juga Alex merasakan sesuatu dan sekilas melihat kehadiran Nathaniel. Keesokan harinya, Alex menerima panggilan dari Detektif Nathan. Detektif Nathan mencoba untuk memberitahukan tentang seorang pria yang mencari Alex. Namun, belum sempat bercerita, Detektif Nathan akhirnya modar juga akibat ulah Sang Jin yang sedang mengumpulkan jiwa-jiwa ke dalam permata dari para korban-korban sebelumnya. Alex ikut melihat serta merasakan kesakitan dari para korban. Kemudian, Alex menerima panggilan dari Sang Jin. Ia mengatakan bahwa hanya Alex yang bisa mengakhiri rasa sakit mereka. Alex datang ke rumah Profesor Darlie untuk meminta bantuan. Alex menceritakan apa yang ia alami. Sang Jin berhasil mengumpulkan jiwa ke dalam batu permata dan mengejarnya. Akan tetapi, sikap Profesor Darlie tidak sesuai yang diharapkan Alex. Profesor Darlie justru nggak yakin dengan perkataan Alex. Profesor Darlie menawarkan minuman kepada Alex sambil menyinggung Nick, bosnya Alex. Alex tentu saja bingung karena dia belum pernah menceritakan tentang Nick kepada Profesor. Untuk mengalihkan pembicaraan, Profesor Darlie berkata bahwa Alex saat ini membutuhkan sebuah mantra sihir untuk menyingkirkan Sang Jin. Sayangnya mantra tersebut hilang seiring waktu. Di samping itu juga karena di masa sekarang semua penyihir hebat telah mati pada zamannya. Beda dengan keberadaan jin yang akan selalu ada dan satu-satunya hal gaib di dunia rasionalis ini, ungkap Profesor Darlie sambil tertawa geli. Alex merasa ada yang aneh dari sikap Profesor. Alex sempat kesal dengan sikap Darlie yang menertawakannya. Profesor Darlie yang menyadari bahwa sikapnya membuat Alex tersinggung, mencoba bersikap baik dengan menawarkan apa yang bisa ia bantu untuk Alex. Namun, karena Alex sudah merasa nggak nyaman dengan sikap Profesor, Alex pun beranjak pergi. Tiba-tiba, suara Profesor Darlie berubah menjadi suara lelaki yang gak lain adalah Sang Jin. Ternyata, Jin menyamar sebagai Profesor Darlie menggunakan kulit wajah dari Profesor. Sedangkan Profesor Darlie sendiri menjadi salah satu korban lagi dari Sang Jin. Alex ketakutan sekaligus marah karena Sang Jin telah membunuh Profesor. Akan tetapi, Jin berkata bahwa dia tidak bisa membunuh orang kecuali permintaan sendiri. Profesor Darlie ketakutan melihat wajah asli Sang Jin hingga tanpa sadar ia meminta agar terbebas dari rasa ketakutannya. Jin mulai menyudutkan Alex dengan mengatakan bahwa Alex bertanggung jawab atas semua penderitaan korban-korbannya. Jin lalu memancing Alex dengan menyinggung Shannon adiknya. Alex yang mendengar mengancam balik akan membunuh Sang Jin jika mendekati Shannon. Kemudian, Jin menampakkan wujud aslinya. Alex semakin dibuat ketakutan. Jin menyuruh Alex agar membuat permintaan. Jin memberikan 3 permintaan kepada Alex karena Alex orang yang membangunkannya. Apapun keinginan Alex akan dikabulkan. Untuk meyakinkan Alex, Jin memberikan 1 permintaan secara gratis. Alex pun penasaran dan meminta agar Jin meledakkan otaknya sendiri. Permintaan dikabulkan. Walaupun meledak, Jin tidak pernah mati karena makhluk abadi. Blow your brain. Lalu sekali lagi, Jin membujuk Alex untuk mengucapkan 3 permintaan. Akhirnya, Alex menyebutkan permintaan pertamanya, yaitu ia ingin mengetahui siapa sebenarnya Sang Jin.
What are you doing? Alex pun diajak masuk ke dalam batu permata. Alex melihat pemandangan mengerikan di dalam permata, di mana jiwa-jiwa para korban disiksa dan mereka harus menerima penderitaan. Jin mendefinisikan dirinya sebagai wajah yang menatap para korbannya dari bayangan cermin saat mereka bercermin. Merupakan suatu kekosongan dari harapan seseorang. Lebih tepatnya, Jin mendefinisikan dirinya sebagai suatu keputusasaan yang dirasakan oleh para korbannya. Kemudian, tampak sosok makhluk mengerikan yang lain muncul dan mengejar Alex. Alex mencoba menghindar dari makhluk mengerikan yang tiba-tiba menghilang. Alex lalu dikagetkan dengan kemunculan Jin secara tiba-tiba. Alex nggak mengharapkan permintaannya seperti ini. Seharusnya Jin di luar dan tidak bersama dirinya. Lalu si Jin menyuruh Alex mengucapkan permintaan kedua. Bersamaan dengan itu, sosok makhluk mengerikan muncul lagi dan mengejar Alex. Sesuai dengan harapan dari permintaan Alex yang pertama, si Jin berada di luar sambil memantau Alex. Si Jin mengancam akan mencari Shannon kecuali Alex dapat menghentikannya dengan mengucapkan permintaan kedua. Alex pun mengucapkan permintaan keduanya, yaitu agar ia kembali berada di apartemennya tanpa sang Jin. Ketika permintaannya dikabulkan dan Alex telah kembali berada di apartemennya, dengan segera ia mencari Shannon. Sayangnya, Shannon gak ada di rumah. Shannon meninggalkan sebuah pesan untuk Alex bahwa saat ini ia menghadiri pesta milik Ray. Jin terus mengganggu Alex karena sekarang mereka terhubung. Kemanapun Alex pergi, Jin akan menemukannya. Alex harus menyelesaikan satu lagi permintaan terakhirnya agar Alex terbebas dari gangguan sang Jin. Alex menyusul Shannon ke tempat Ray. Selama perjalanan, ia tetap diteror oleh Jin. Setibanya di tempat Ray, Alex lagi-lagi bertemu dengan sang Jin yang selalu mengikutinya. Jin merubah wujudnya ke wujud manusia. Alex memberitahukan kepada salah satu penjaga pintu bahwa ia diikuti oleh orang gila berbahaya dan meminta penjaga mengusirnya. Kemudian penjaga itu menghampiri sang Jin dan melarangnya masuk ke dalam. Jin dibuat kesal atas sikap si penjaga. Ia kemudian mulai membujuk si penjaga untuk melakukan kesepakatan atau mengatakan apa yang penjaga itu inginkan. Termakan bujuk rayu, akhirnya penjaga itu menjadi korban untuk yang kesekian kalinya dari sang Jin. Berkat itu, sang Jin berhasil masuk ke dalam mencari Alex. As you wish. Sementara Alex berusaha menemukan Shannon dan ketemu. Ia segera mengajak Shannon keluar meninggalkan tempat Ray. Tanpa kejelasan, tentu saja Shannon menolaknya. Shannon berkata jika Alex lebih dulu harus bertemu dengan salah satu teman baru Ray sambil memperlihatkan sang Jin yang sudah bersama dengan Ray. Sedangkan Shannon tiba-tiba pergi meninggalkannya. Ray mengobrol dengan sang Jin. Tanpa disadari, Ray mengucapkan keinginannya yaitu agar pestanya mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami Kaisar Persia pada waktu itu. Dan keinginannya pun terkabul. Sebagian orang yang berada di pesta berubah dengan mengerikan. Keadaan pesta juga menjadi sangat kacau tak terkendali. Peralatan-peralatan di dalam ruangan tersebut menjadi sebuah senjata yang menghabisi orang-orang di dalam pesta. Ray nggak menyangka permintaannya begitu mengerikan. Sang Jin kembali menampakkan wujud aslinya dan membuat Ray ketakutan. Di tengah-tengah kericuhan, Alex berusaha menemukan Shannon. Begitu juga dengan sang Jin yang menemukan Alex. Jin mengatakan bahwa hanya Alex yang dapat menghentikan setiap jeritan serta penderitaan orang-orang tersebut dengan mengucapkan permintaan terakhir. Alex tentu saja nggak semudah itu mengucapkan permintaannya. Sikap Alex membuat kesabaran Jin mulai menipis. Jin mencoba menakuti Alex dengan menghidupkan patung-patung antik di tempat itu. Alex mencoba menghindar dari serangan sang Jin yang menggunakan patung-patung antik sebagai senjatanya. Alex bertemu dengan Ray yang ketakutan dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, Ray memuntahkan sesuatu, yaitu makhluk berlendir menjijikan yang mencoba menangkap kaki Alex. Alex berhasil melepaskan diri dari lilitan makhluk tersebut dan berlari menghindar. Alex memasuki kawasan yang penuh dengan patung-patung antik memegang senjata.
Alex berhasil melewatinya. Akan tetapi para penjaga keamanan muncul berniat menolong Alex. Sayangnya justru mereka yang dihabisi oleh patung-patung antik tersebut. Tersisa Alex yang mencoba menghindar dan berusaha menemukan Shannon. Pada akhirnya, Alex terjebak di ruang penuh kumpulan patung antik. Jin berkata tidak ada lagi pintu, tidak ada lagi ruangan, dan tidak ada lagi alasan. Jin memaksa Alex mengucapkan permintaan terakhirnya. Namun, Alex tetap nggak mau mengucapkan. Kemudian, Jin menunjukkan koleksi terbaru miliknya, yaitu sebuah lukisan yang berisi Shannon di dalamnya. Alex sangat marah kepada Jin. Jin pun demikian yang membakar lukisan tersebut. Setelah itu, Jin mengeluarkan permata dan menyuruh Alex mengucapkan satu permintaan terakhir. Dengan rasa putus asa, Alex memikirkan apa yang akan dia ucapkan. Lalu, ia teringat akan patung Ahura Mazda, awal di mana semua ini terjadi. Ia pun menyebutkan permintaannya, yaitu ia ingin pekerja operator yang di dermaga tidak minum di tempat kerja selama 2 hari. Artinya, jika penjaga operator yang bernama Mike tidak minum dan menjatuhkan minumannya ke sistem penurun barang, maka kecelakaan patung Ahura Mazda tidak akan terjadi dan batu permata merah tidak pernah ditemukan. Intinya, Jin tidak pernah terbebaskan. I wish Mickey Torelli hadn't been drinking. He never met me. Permintaan pun dikabulkan tanpa Jin sadari ia terjebak dengan keinginannya sendiri. Kemudian semua kembali normal. Begitu juga dengan korban-korban Jin yang hidup kembali. Sementara sang Jin masih terperangkap di dalam batu permata menunggu seseorang membebaskan dirinya lagi.